mana yang akan diampuni Allah dosanya dari mereka yang berzina, musyrik dan juga riba. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha luas ampunannya dan senang menerima taubat hamba-hambanya, tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga diakhirkan untuk diterima taubatnya, dan tidak ada pelaku dosa yang sudah keterlaluan atau kebangetan sehingga ditangguhkan penerimaan taubatnya. Tidak. Siapa saja yang bertaubat kepada Allah dengan jujur, dengan memenuhi syarat-syaratnya, maka akan diterima taubatnya oleh Allah tanpa melihat sebesar apa dosanya, ya. Jadi tidak dibedakan antara dosa syirik dengan mencuri sebutir jarum, ya, sebatang jarum, ya. Bagi Allah SWT itu, jika pelakunya bertaubat, itu sama saja akan diterima, ya. Jadi dosa orang yang sujud kepada patung atau menyekutukan Allah, musyrik, dengan orang yang mencuri sebatang jarum, ini jelas dosa yang berbeda, ya. Jauh perbedaan antara keduanya, ya. Tapi ini dosa. Dan jika masing-masing pelakunya itu bertaubat kepada Allah, maka diampuni pada waktu yang sama, ya. Akan diampuni pada waktu yang bersamaan. Dan tidak ada yang terlalu besar bagi Allah sehingga ditangguhkan atau ditahan dulu, ya, penerimaan taubatnya. Tidak ada. Sebesar apapun dosa, ya, entah itu kesyirikan, kekufuran, memakan harta riba, dan seterusnya, jika pelakunya kembali ke jalan Allah, kembali kepada Allah dengan hati yang menyesal sedalam-dalamnya, bertaubat kepada Allah dengan jujur, menyesali perbuatannya dan mengibadah di hadapan Allah, memohon ampunan Allah, maka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-68, ya. Allah berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما." Dan orang-orang yang tidak pernah memohon atau berdoa, beribadah kepada sesembahan di samping Allah, ya. Mereka yang tidak pernah menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesembahan yang lain, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, dan tidak berzina. Barang siapa yang berbuat itu, maka dia akan menerima dosa yang besar, akan mendapatkan dosa yang besar. Nah, kemudian di dua ayat berikutnya Allah berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, wa kana Allahu ghafurar rahim." Kecuali barang siapa yang bertaubat, ya. Tadi orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, tidak pernah berzina. Siapa yang melakukan itu akan diancam dengan azab yang berlipat-lipat, ya. Kecuali siapa yang bertaubat. Siapa saja yang bertaubat kepada Allah, beriman dan beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang Allah akan mengganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Nah, ayat ini menegaskan dan memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang bertaubat, ya. Siapa yang bertaubat dari sebuah dosa, sebesar apapun dosa itu, maka bagi Allah tidak peduli, ya. Bagi Allah tidak terlalu besar. Allah tidak peduli seberapa besar dosanya, entah itu kesyirikan, kekufuran, atau riba dan sebagainya. Jika pelakunya bertaubat kepada Allah, akan diterima taubatnya, ya. Dan tidak ada yang didahulukan, ini ditangguhkan, tidak ada. Siapa saja yang bertaubat dengan jujur, akan diterima taubatnya ketika itu pula, ya. Seperti disebut dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari. Dan dia membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di malam hari. Maksudnya di sini adalah siapa saja yang bertaubat, entah di waktu malam atau siang, selama nyawanya atau rohnya belum sampai tenggorokan, akan diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah menunggu, ya. Allah menanti taubat hambanya. Dan senantiasa tangannya terbentang untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berdosa, baik di siang atau malam hari, ya. Demikian.